Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Haleluya. Asre. Asre. Tentunya ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan kesungguhan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka disitulah Tuhan hadir kepada kita. Haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Segala pujian, segala syukur hanya bagi Tuhan.
kami, buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau. Maka hadirat Tuhan limpah di tempat ini. Ada kemuliaan yang dinyatakan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Kami merasakan suasana surgawi ada di tempat ini Tuhan. Sukacita melimpah mengalir di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Bahkan kami mau lebih lagi untuk memuji-Mu. Kami lebih lagi untuk mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau dinyatakan di tempat ini. Kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersatu hati untuk mengatakan menghancurkan segala pekerjaan iblis. Kuasa kegelapan, kekacauan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Tidak ada bagian. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau memenuhkan kami dengan roh pujian penyembahan. Sukacita surgawi melimpah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Mari coba kita katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di kanan kiri, kita katakan, mari kita bersukacita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan sebab Tuhan adalah dasar yang teguh atas setiap kita. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus. Kau dasar yang teguh. Haleluya. Katakan lagi. Kau dasar yang
Haleluya. Haleluya. Kita percayakan Tuhan, kita percayakan kebenarannya. Amin. Amin. Haleluya, sebab Dia Tuhan dasar dari yang kita harapkan. Haleluya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan,
segala-galanya Tuhan. Haleluya, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan Bapa. Mengatasi langit
dimuliakan, namamu diagungkan, namamu dimasyurkan mengatasi segalanya. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang penuh kasih, yang telah menyatakan dirimu kepada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan oleh Roh Kudus yang telah memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami datang membawa seluruh hidup kami untuk kami persembahkan kepadamu di dalam nyanyian syukur, dalam pujian dan penyembahan kami, dan kau menikmati hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan biarlah setiap kami beroleh persekutuan yang manis, yang intim dengan Bapa, dan setiap kami beroleh Tuhan anugerah dan kasih karunia yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja atas kami pada saat ini, pengurapan-Mu turun di atas kami pada saat ini. Saatnya kami akan mendengarkan perkataan firman. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami melalui perkataan firman yang sebentar kami bacakan, yang kami dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan boleh mengerti firman-Mu, boleh mengerti isi hati-Mu, dan mengalami Tuhan kehidupan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Maka ketika kami mendengarkan firman itu, kehidupan daripada firman itu menjadi milik kami. Kuasa daripada firman itu menjadi milik kami. Mujizat dari setiap perkataan firman itu jadilah pada kami. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu sudah turun di atas kami semua. Atas hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, atas seluruh umat-Mu yang mendengarkan perkataan firman ini. Di dalam nama Yesus kami tolak dan kami usirkan segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan, roh-roh kegelapan tidak berkuasa Engkau. Dalam nama Yesus segala kebutaan rohani pergi. Dalam nama Yesus tidak mengerti firman Tuhan pergi kau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan biar hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Pengurapan Tuhan bekerja di atas kami semua. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan perkataan firman ini, menerimanya, menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Apakah saudara bersuka cita? Amin. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita ada di seberang sana, minggu ini di seberang sini. Haleluya. Dan minggu depan juga saudara kita pastikan kita di sini lagi. Amin. Nah, karena saudara pindah-pindah itu repot juga. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, hari ini mendengarkan firman Tuhan, hidup karena percaya bukan karena melihat. Bersyukur kalau kita bisa melihat, itu semua anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita. Namun ada juga saudara-saudara kita yang lain, saudara yang memang ya, saudara ada yang sejak lahirnya, mungkin ada karena sesuatu terjadi sehingga dia tidak dapat melihat. Bukan berarti orang yang tidak dapat melihat itu tidak percaya. Justru mereka sebenarnya lebih percaya. Ya, kadang-kadang kita kalau nggak melihat kita belum percaya. Mereka nggak melihat bisa aja dimakannya begitu saja. Yakin dia nggak racun itu. Nah, yuk kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca secara bergantian, tapi yang menjadi tema firman Tuhan hari ini adalah ayat yang ke-7. Kita baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Boleh pakai mikrofonnya dulu, supaya yang mendengar rekaman nanti bisa mendengarkannya. Dua-dua aja dipakai, gak apa-apa. Haleluya. Yuk kita mulai ya, saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Yuk. Tentu saudara yang mulai duluan. 1, 2, 3, iya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3, iya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh
kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Amin. Nah, dikatakan dalam firman ini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tubuh ini adalah kemah roh kita. Tempat roh kita berdiam. Ya, jadi tubuh ini hanya tempat roh. Sebenarnya sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, tubuhnya adalah tubuh kemuliaan yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Namun ketika manusia itu berdosa, maka sifat tubuh itu kembali kepada sifat alamiah, yaitu terbuat dari debu tanah liat. Karena kita tahu sendiri bahwa memang Tuhan waktu membentuk manusia itu dibentuknya dari debu tanah. Dan kemudian setelah dibentuknya dihembuskannya napas hidup. Ya. Maka dikatakan manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya. Selagi manusia hidup di dalam ketetapan Tuhan, tidak melanggar firman, maka apa yang dipegang oleh Tuhan, yang tersentuh oleh tangan Tuhan itu bersifat kekal. Amin. Dari tanah diambilnya, maka itu saudara diubah oleh sifat yang mengerjakannya, yaitu Tuhan yang memiliki sifat yang kekal. Maka manusia itu memiliki kekekalan. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu akan kembali, tubuh manusia itu kembali kepada asalnya, yaitu debu tanah. Maka itu Tuhan berkata kepada Adam waktu itu, ya, engkau akan kembali menjadi debu sebab dari sanalah engkau diambil. Jadi tubuh kita ini akan kembali menjadi debu. Maka ini hanya kemah. Saudara, tubuh kita ini bukan ini akan kita bawa ke dalam kemuliaan untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan. Kita harus mengenakan tubuh yang baru. Ya, yang kita kenakan ini sekarang ini hanya tubuh alamiah. Yang ketika kita nanti berhenti bernafas, maka tubuh ini akan kembali menjadi debu tanah. Sehebat-hebatnya kita meriasnya, sehebat-hebatnya kita mempertahankannya, dia akan kembali menjadi debu tanah. Karena sifat dosa, ya, yang telah melekat padanya dari pelanggaran Adam dan Hawa. Tapi andai kata manusia tidak jatuh dalam dosa, saudara, maka sifat daripada Allah akan melekat di dalam tubuh manusia, yaitu tubuh kekekalan. Amin. Nah, maka dikatakan ya, ini akan dibongkar nanti. Dan kita akan, saudaraku dikasihi Tuhan, masuk ke tubuh yang baru. Dan kita pastikan setelah kita diselamatkan ini, kita sudah memiliki tubuh yang baru itu, dan itu akan kita kenakan nanti. Amin. Haleluya. Ya, selama kita diam dalam kemah ini kita mengeluh. Siapa manusia yang gak pernah mengeluh? Ya, saudara carilah orang yang gak pernah mengeluh dalam hidupnya. Pasti ada. Mungkin gak diungkapkannya, tapi lewat tarikan nafasnya. Saat dia melepaskan napas. Atau batuknya pun keluhan. Atau tertawanya pun saudara keluhan. Ada orang tertawa tapi mengeluh. Ya. Nah, demikian sebaliknya ada orang menangis tapi bersuka cita. Ada orang sedang menangis tapi dia sedang bergembira. Jadi tidak semua isak dan tangis itu berbentuk ratapan. Tapi ada juga bentuk satu rasa haru dan kebanggaan karena sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Demikian setiap tawa. Tidak semua tawa itu saudara lepas dari hati yang bersuka cita. Ada tawa yang harus lepas karena terpaksa di depan umum. Saya harap saudara tawa yang seperti itu tidak menjadi milik kita. Karena itu akan memperpendek usia dan umur. Semua panjang umur kan? Tapi kalau kita baca firman ini ingin cepat kita pulang. Bukan pulang ibadah ini maksudnya. Sudah janji pada saudara 2 jam. Haleluya. Oke, saya akan berjuang untuk itu. Saudara doakan di situ.
Jangan doakan lagi yang lain, doakan itu aja. Yuk, ya selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Siapa yang rindu surga? Betul ya? Rindu surga, rindu ketemu Tuhan. Kalau orang rindu surga itu tiap pagi bangun menyembah Tuhan. Kalau saudara nggak tiap pagi bangun menyembah Tuhan lalu hari ini saudara angkat tangan, bohong. Bohong itu saudara. Siapa rindu surga? Angkat tangan dia. Surga itu emangnya tempat siapa? Tempat gadis-gadis cantik? Bukan. Tempat tahta Allah. Maka saudara harus bangun pagi. Kalau memang saudara rindu loh. Haleluya. Kadang-kadang kita ini terjebak dengan keinginan kita yang tidak saudara didukung oleh perbuatan kita. Ya. Kita ingin ke sorga, tapi perbuatan kita menjauh dari sorga. Kiranya hal yang demikian kita harus akhiri itu. Amin. Nah, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Apa pakaian kita? Pakaian kekudusan, pakaian kemuliaan. Kita mengenakan saudara, ya firman itu sebagai pakaian kita. Kita mengenakan Yesus itu sebagai perlengkapan kita, pakaian kita. Maka dikatakan siapa yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Telah mengenakan Kristus dalam hidup kita. Hendaknya saudara yang terlihat dari hidup kita adalah Kristus. Haleluya. Ya seperti dikatakan saudara kita ini harus makin berkurang-kurang. Tapi Kristus makin bertambah-tambah di dalam kita. Haleluya. Di ayat yang keempat dikatakan sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kadang-kadang kita tertekan, satu rumah kita cuma berdua. Ya. Bisa kita saling tertekan, merasa tertekan. Kenapa tertekan? Karena tidak memiliki komunikasi yang baik. Kita menganggap diamnya suami kita tekanan bagi kita. Kita menganggap mungkin saudara diamnya istri kita tekanan bagi kita. Kenapa? Karena tidak terbuka. Kita belum bersama dengan orang lain loh. Kita bisa mengalami tekanan. Kadang-kadang sendiri pun kita bisa tertekan sendiri. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, ya mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Kita harus kalau mau mengenakan yang baru, menanggalkan yang lama. Maka jangan merasa sayang kepada cara-cara hidup yang lama. Jangan merasa sayang kepada tabiat-tabiat yang lama. Jangan kita merasa sayang kepada sifat dosa yang mendiami tubuh kita ini yang memang mungkin kalau kita itu ada kenikmatan secara daging. Kita jangan enggan melepaskan itu. Ya. Di dalam tubuh kita ini kan ada tabiat-tabiat dosa yang sepertinya kalau diikuti ada kenikmatan sesaat yang bisa kita nikmati. Tetapi saudara kalau kita ingin mengenakan yang baru, kita harus meninggalkan sifat-sifat, tabiat-tabiat daripada tubuh dosa ini kita harus lepaskan. Mungkin itu sudah bertahun-tahun kita nikmati. Mungkin itu sudah saudara seperti melekatlah ya dalam diri kita ini. Ya melepaskan sesuatu yang bertahun-tahun kita nikmati itu enggak mudah. Tapi bisa. Haleluya. Amin. Ya. Nah saya memperhatikan ada satu klip video. Ada orang saudara mungkin cincinnya ini nggak pernah dilepas dari tangannya. Kemudian tangannya makin bertambah makin besar. Dan cincin ini saudaraku dikasih Tuhan menjadi penyebab satu rasa sakit dan penderitaan di bagian tangan jari manisnya. Lalu diusahakanlah untuk melepaskannya. Ternyata waktu dilepaskan itu banyak cara lah. Akhirnya bisa dipotong cincin itu. Dan itu saudara dia merasa sangat kesakitan. Saudara, tapi kalau dibiarkan itu menjadi, saudara bisa menjadi saudaraku penyebab kematian. Apalagi misalnya dia punya penyakit diabetes. Ya, kemudian itu menjadi luka dan tidak mau kering. Kemudian itu virusnya yang berbahaya bekerja di sana. Nah, kemudian kalau tidak diamputasi, ya itu bisa membawa saudara merenggut nyawanya. Waktu itu dilepaskanlah. Lalu di video saudara saya lihat rupanya setelah dilepasnya ada belatung-belatung kecil.
sudah hidup di sana. Ya, ya. Memang untuk melepaskan itu ada rasa sakit. Untuk menolong dia ada rasa sakit. Mungkin cincinnya itu selama ini menjadi kebanggaan bagi dia. Mungkin ada hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Mengikat hidup kita, membelenggu hidup kita. Dan selama ini kita bangga dengan itu, senang dengan itu, gemar dengan itu. Tapi ternyata di sana ada ulat-ulat neraka yang sedang hidup dalam kehidupan kita. Maka kalau tidak lepaskan, itu bisa membawa kita, saudaraku, berada di dalam neraka. Memang untuk melepaskan sesuatu yang sudah mengikat, membelenggu hidup kita bertahun-tahun, itu ada rasa sakit. Apalagi yang hobi saudara, keinginan saudara, kesenangan saudara, harus saudara lepaskan. Apalagi sesuatu yang saudara cintai, saudara sukai, saudara gemari, bahkan saudara bayar mahal untuk itu. Saudara harus lepaskan. Demi kerajaan surga. Itu memang ada rasa sakit. Dan itu enggak mudah, tapi bisa. Haleluya. Di ayat 5 dikatakan, tapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Yang mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus adalah jaminan. Mari katakan, Roh Kudus adalah jaminan bagi saya. Untuk segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam hidup ini maupun di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Yuk kita lihat di ayat 6. Dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ayo kita tabah menghadapi apapun. Amin. Kata tabah ini ada mirip dengan ketekunan. Ya, saudara, kalau orang tabah, dia bukan hanya sekedar saudara, menunggu di situ, menahan di situ, bertahan di situ, tidak. Tapi dia sedang melakukan sesuatu. Ketabahan itu bersifat ketekunan. Maka saudara, kita harus bertekun dalam hidup ini. Kondisi kita saat ini seperti ini, ya, kita harus tabah, kita harus bertekun. Kita tidak bisa berhenti. Kita harus terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita harus mengerjakan, saudara, menggerakkan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Maka dikatakan berikutnya, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kita harus sadar ini. Ya, kalau saudara kita terus mendiami ini, saudara, kita masih jauh sebenarnya. Kenapa saudara saya katakan demikian? Ya, karena itulah Yesus datang. Kenapa? Karena tidak banyak orang, hanya satunya orang yang seperti Henokh. Yang tanpa juru selamat bisa terangkat ke surga. Andai kata semua kita bisa seperti Henokh, maka Yesus tidak perlu datang. Tapi karena hanya satu yang seperti Henokh, maka Yesus perlu datang membawa manusia ke surga. Haleluya. Musa aja pun enggaknya terangkat ke surga langsung. Melalui proses kematian. Maka dikatakan dalam kitab firman di Alkitab dikatakan waktu dia sampai di pegunungan Nebo, di sanalah Musa mati. Dan dikatakan orang Israel menangisi Musa itu begitu hebat. Pemimpin yang selama ini memimpin mereka selama 40 tahun. Yang kadang-kadang mereka ngamuk kepada dia. Yang kadang-kadang mereka saudara-saudara kasih Tuhan berteriak kepada dia. Memandang rendah kepada dia. Waktu dia mati supaya nangis juga mereka. Nah, kadang-kadang gitunya kita. Waktu orangnya masih hidup. Kadang-kadang kita gak peduli. Tapi waktu diambil dari kita. Sepertinya kita baru kehilangan. Ya, kadang-kadang demikian. Itu kita alami itu. Kita harus sadar dengan kondisi itu. Kadang-kadang seseorang ditempatkan Tuhan di antara kita bisa seperti duri bagi kita. Tapi ketika dia meninggalkan kita kehilangan sesuatu yang besar. Bangsa Israel 2 juta orang tiap hari bersungut-sungut sama Musa. Alkitab gak salah menuliskan bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Dan dikatakan gak pernah tampil seperti itu seperti Musa itu lagi. Sekalipun banyak orang nyanyi hatinya selembut salju. Salju itu gak lembut kawan, keras itu. Ya. Nah saudara gue dikasih Tuhan. Mungkin kalau turunnya lembut ya pelan-pelan ya. Tapi atap rumah kita bakalan jebol. Maka persiapkan saudara atap rumah saudara untuk siap menahan salju. Jangan saudara pikir cuaca ini gak ada perputaran. Jangan saudara pikir hanya di Eropa saja, negara-negara barat saja yang mengalami salju. Besok kita bisa mengalami salju kawan. Maka kalau atap rumah kita gak kuat, kita pun saudara roboh dibuatnya. Dirobohi salju.
Maka persiapkan atap rumah saudara. Naik di atasnya loncat-loncat. Kalau masih roboh ganti. Apa-apaan ini. Udahlah dak aja dak. Biar lebih kuat. Kemudian di dalamnya orang dak dik duk der. Enggak lah. Ya. Di ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena bukan karena melihat. Sekarang yang kita lihat saat ini gak nyaman. Gimananya kita ini? Kemananya kita ini? Ke sorga. Haleluya. Loh, Israel itu 40 tahun jalan terus pindah-pindah. Saya pikir sebagai pemimpin seorang Musa gak mudah itu. Menyuruh umat Tuhan hari ini, baru kemarin dipasang kemanya, bongkar. Katanya. Apa mudah itu? Gak mudah. Ya, ini juga begini, barusan kita kemarin, bongkar, bawa ke sini lagi. Ya, saudara gak mudah itu saudara. Baru dipasang kompor gas kita, belum naik kuali kita, bongkar. Baru kita melebarkan tempat tidur kita. Saudara, baru kita pasang saudara tilam kita. Mau rebahkan kita, bongkar katanya. Karena waktu itu bukan berdasarkan petunjuk Musa yang ngomongnya. Kalau tiang api itu udah bergerak katanya, pindah. Baik malam, mau pagi, mau siang, mau tengah malam, jalan. Maka seorang Musa gak mudah itu. Terus diomeli itu. Itu hal-hal biasa itu. Saya pikir luar biasa lah telinga Musa. Bisa mendengar Tuhan. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena 2 juta orang berbicara kepada dia. Tapi dia masih bisa mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang 3 orang yang ngomong sama kita. Kita udah kabur dari rumah. Gak berdoa lagi. Kalau Musa dia masih bisa sujud menyembah Tuhan. Oke, jadilah kita Musa. Haleluya. Amin. Maka saudara selanjutkan dulu di Sungai Nil. Lalu diambil oleh putri Firaun. Nah, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, saudara, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Yuk kita baca ini, bisa? Ya, 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara berkata beriman, bukan karena saudara udah lihat. Tapi karena saudara percaya. Aku beriman bukan berarti sudah melihat. Ya, aku beriman bukan berarti sudah memiliki hari ini, enggak. Tapi percaya itu menjadi milik kita. Percaya itu sudah ada pada kita. Amin. Melihat dengan cara dunia, melihat apa yang kelihatan secara umum. Kalau orang melihat kita pindah-pindah begini, itu dunia melihatnya. Nah saudara, kalau melihat ini juga kita pindah-pindah terus, lihat dia gak pindah lagi, haleluya. Amin. Nah saudara, kalau kita melihat seperti itu, melihat umum. Itu hanya penglihatan yang umum. Maka bukan itu yang kita lihat. Haleluya. Amin. Nah saudara, tadi malam saudara gue dikasih Tuhan, saya teringat. Saya mimpi, saya tidur. Ya, saya berdiri saudara, awalnya tempat itu tandus. Kering, gersang. Lalu saya berdiri di situ, saya hanya melihat saudara, sepanjang penglihatan saya hanya ketandusan. Lalu saudara gue dikasih Tuhan, saya menengadah kepada Tuhan, saya katakan Tuhan, Engkau berkuasa atas tempat ini. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara di kaki saya mengalir air yang jernih. Saya lihat air itu. Kok ada air? Jernih sekali. Kemana saudara saya ikuti panjang sekali. Dan kemudian saudaraku sekitarnya mulai berubah. Mulai tumbuh tumbuhan yang bagus. Mulai ada pohon buah-buahan. Dan mulai banyak. Dan mulai ramai. Saya terbangun. Agaknya saya bermimpi. Seperti kata Firaun. Saya gak perlu cari Yusuf untuk menerjemahkan itu. Saya percaya saudara, di mana kita berdiri harus memberitakan firman. Amin. Ketika firman kita beritakan pasti ada kehidupan. Ketika firman kita beritakan pasti ada pertumbuhan.
maka gereja ini tidak boleh berhenti memberitakan firman. Tidak boleh berhenti menginjil. Apapun keadaan kita, mungkin sepertinya gersang keadaan kita, beritakanlah Injil. Haleluya. Maka ketika Injil itu mengalir, maka akan ada kehidupan, akan ada pertumbuhan, akan ada buah, akan saudaraku dikasih Tuhan digemari orang. Orang-orang akan datang. Haleluya. Itulah artinya. Haleluya. Nah, saudara, sebab yang kelihatan secara umum bersifat jasmani adalah sementara. Lihat kiri kananmu. Itu sifat jasmani sementaranya kau katakan sama dia. Iya. Katakan sama-sama sementaranya kita di dunia ini. Ya, nanti kekal di sorga. Bisa nggak kita pastikan bahwa kita akan ke sorga? Bisa? Haleluya. Ya, 2 Korintus 4, 16 ya sampai 18. Oke, dengarkan aja lah saudara. Ya, karena di berita iman saudara nggak ada. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia batinia, manusia jasmani kita ini akan mengalami kemerosotan, saudara. Itu pasti, ya itu pasti. Ada seorang kita lihat tiba-tiba, kemarin kok jadi kurus orang ini, kira-kira gitu. Ternyata dia katakan capek katanya. Memang kelihatan, kami kemarin ketemu dengan seseorang. Yang kemarin itu agak kekar. Kemarin malam kami ketemu. Kok agak gimana dia gitu. Lalu ibu katakan. Kelihatan sepertinya agak kurusan kata ibu. Iya betul. Memang, cuma saya nggak ngomong sama dia. Kok kurusan pak? Saya nggak tega juga ngomong. Ya. Padahal dia katakan di awal capek katanya. Nah saudara. Ya. Jadi saudara, kita ini akan mengalami kemerosotan tubuh jasmani ini. Ini kan kita makin saudara. Dari umur 0 tahun. Saudara tumbuh. Itu kan ada sepertinya ya di video-video itu dibuat manusia itu wajahnya mulai dari 0 sampai sudah tua. Atau dari tua sampai kepada bayi lagi. Seperti apa model wajahnya. Ada yang bengkok gini, ada yang begini, ada yang kerut. Saudara kalau kita lihat itu ya mungkin begitulah proses kita. Tapi dari hari ke hari kita itu sebenarnya akan mengalami kemerosotan secara tubuh jasmania. Ini kekuatan daging kita ini akan mengalami kemerosotan ini. Kemampuan organ-organ dalam tubuh kita ini juga akan mengalami kemerosotan. Ya. Mungkin saudara kemarin waktu umur 30 tahun lari pun kita sekencang-kencangnya. Belumnya terengah-engah. Ya. Belumnya belum begitu. Tapi sekarang coba disuruh lari. Jangankan disuruh lari mungkin saudara. Ya. Hanya saudara disuruh ngangkat beban aja. Napasnya hampir putus. Ya. Nah ada yang seperti itu. Ada yang kemarin kita mungkin masih kuat ngangkat saudaraku beban ya 2 kali berat badan kita. Wah hebat itu. Kalau 2 kali berat badan bisa diangkatnya ya. Nah saudara kita angkat masih. Tapi sekarang galon pun susah kita angkat. Yang kosong. Kenapa? Jari kita ini udah susah untuk menggenggam. Loh ada orang jarinya ini susah menggenggam loh saudara. Ya, bukannya karena beratnya sekarang beban itu. Tapi dia nggak bisa menggenggam lagi dengan kuat. Nggak seperti kemarin lagi kalau digenggamnya orang bisa nggak mengalir darah di tangannya. Waktu kita 2 sapat kan ada kayak gitu modelnya. Kita pegang tangan kawan kita kuat-kuat sampai saudara. Ya pucat tangannya nggak ngalir darahnya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian kita berdoa lagi dengan dia. Pegangan kita pun udah melemah. Kenapa? Tubuhnya merosot. Lihat kiri kanannya merosot enggak tubuhnya itu? Pastinya itu. Tapi iman kita lah janganlah merosot. Amin. Jangan pula moralnya ikut merosot. Jangan saudara. Iman dan moral jangan ikut merosot. Tubuh ini kalau mau merosot biarlah. Haleluya. Karena kita akan bongkarnya ini. Kemah ini. Haleluya. Iya. Bagi suami-suami jangan harap istrimu seperti umur 17 tahun yang lalu. Kok jadi jelek kok hari ini? Kau juga. Katakan aja begitu balik lagi. Yuk kita lihat ayat 17. Ya saudara ayat yang
18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan itu adalah kekal. Yang kelihatan itu sementara. Jadi ini, yang sekarang ini kita lihat ini sementaranya ini. 70, 80, atau 90. Nah setelah itu kan saudara dikasihi Tuhan, nanti kita akan melihat kekekalan. Berapa lama lah kita bisa lihat orang saudaraku sampai 70 tahun. Kalau kita yang gak duluan, dia duluan. Kan itu sajanya apanya, modelnya. Saling lihat-lihatan dulu kita, siapa kita duluan. Kan itu. Kadang-kadang ada orang menganggap dia akan duluan, paling lama pula hidup. Ada orang tua dia berharap saudara dialah yang dikubur oleh anak-anaknya. Malah dia yang kuburi anak-anaknya. Itu yang buat dia nangis. Kenapa nangis Bu, saya tanya. Gak kusangka aku yang kubur anakku. Yang kuharapkan mereka yang kubur aku. Ini aku yang kuburi mereka katanya. Ya, umur 40 meninggal. Umur 20 anaknya udah meninggal. Jadi dia yang kubur semua. Dan dia berkata, siapa yang kubur aku katanya. Ya masih banyak orang kampung di sini. Oke, melihat dengan cara Tuhan. Tadi kita melihat dengan cara manusia, dengan mata jasmani manusia. Melihat dengan cara memiliki mata yang dapat melihat apa yang tidak kelihatan. Iya, memiliki mata yang dapat melihat apa yang tidak kelihatan. Musa, dia dapat melihat saudara sesuatu, saudara dikasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Yuk kita lihat saudara Ibrani pasal 11 ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, Musa harus meninggalkan Mesir. Musa harus meninggalkan jabatannya. Musa harus meninggalkan saudaraku dikasih segala sesuatu yang nikmat di Mesir. Dia melihat saudaraku sesuatu yang tidak kelihatan. Dia berjalan saudaraku dikasih itu menjauh dari Mesir. Tapi makin dekat dengan apa? Rencana Tuhan. Ketika saudara berjalan menjauh dari dunia ini. Menjauh dari keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia ini. Saudara akan makin mendekat dengan keinginan Tuhan. Haleluya. Ya, Simeon melihat keselamatan yang kekal. Ya, Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yesus saudara umur berapa hari? 8 hari dibawa ke bait Allah. Lalu Simeon menggendongnya. Lalu dia berkata, Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Seperti yang kau telah firmankan kepadaku. Sebab mataku telah melihat. Lihat, Yesus masih baik. Tapi Simeon melihat satu karya yang besar. Di kayu salib 33 tahun yang akan datang. Dia melihat itu. Ya, di kayu salib. Lihat mata Simeon ini memiliki mata yang menjangkau. Ke 33 tahun ke depan. 33 tahun yang akan datang dia melihat. Itu mata Simeon. Melihat keselamatan yang disediakan. Melihat karya keselamatan. Ini saudara tidak dapat dimiliki semua orang. Ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hendaknya kita memiliki mata seperti ini. Mata yang bisa melihat kebesaran Tuhan. Kuasa Tuhan. Keagungan Tuhan. Dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ya, mata kita bisa melihat kebesaran Tuhan walau dalam kegelapan yang sangat pekat. Mata kita bisa melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Walau kita berada dalam gelombang-gelombang yang hebat oleh dunia ini. Kita bisa melihat, kita boleh menikmati penyertaannya. Sehingga kita tenang. Bukan gelisah, bukan gundah gulana. Kita tenang, kenapa? Mata kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Mata kita bisa melihat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya. Bisa enggak mata kita melihat jauh ke depan? Haleluya. Amin. Tentang pelayanan kita, tentang gereja kita, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan, tentang usaha. Bisa enggak mata kita bisa melihat jauh ke depan? Supaya jangan ada sungut-sungut. Maka orang yang memiliki mata yang bisa melihat ke depan, jauh melihat ke depan, saudara. Yang ada dalam mulutnya hanya pujian. Yang ada dalam mulutnya hanya memuliakan Tuhan. Kenapa? Matanya sudah melihat. Haleluya. Amin.
Percaya beriman. Kata percaya beriman saudaraku dikasih tidak bisa lepas dari sebuah tindakan. Tindakan dipentingkan oleh iman. Kalau orang beriman berarti memiliki tindakan iman, langkah iman. Kita tidak hanya cukup aku beriman tanpa tindakan. Kita harus punya tindakan. Kita nggak hanya punya kata-kata. Kita nggak hanya punya apa saudara-saudara wacana. Kita nggak hanya punya ide. Kita harus punya tindakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Roma 10 ayat 16-17. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tidak semua orang bisa menerima kabar baik. Ada justru menghina kabar baik. Kalau kita memberitakan Injil itu kan kabar baik. Tapi ada orang justru menolaknya. Bahkan menghinanya. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap kepercayaan yang tidak bersumber daripada firman itu bukan iman. Jadi kalau ada orang percaya sumbernya bukan firman itu bukan iman. Apa? Ya percaya, yakin gitu saja. Ya, maka saudara, iman itu tidak bisa di luar firman. Iman itu adalah bersumber dari firman. Haleluya. Amin. Ada orang yang menaruh harapan-harapannya dan kepercayaannya pada manusia. Ada. Apa kita nggak percaya manusia? Oh, mempercayakan dia boleh. Tapi percaya kepada dia untuk keselamatan kita salah. Gak boleh. Mempercayakan dia untuk satu hal boleh. Tapi saudara untuk mempercayakan hidup kita untuk hidup yang kekal. Lalu kita bergantung kepada dia itu gak boleh. Ya. Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tara angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia siapapun dia. Apapun jabatannya, apapun kedudukannya, apapun yang dimilikinya. Mungkin kekayaannya saudaraku hampir setengah dunia ini. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Mazmur 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Kalau kita percaya kepada manusia. Saudara, itu gak bisa menjamin kita. Gak bisa juga menolong kita. Dia mungkin menolong kita kalau dia mau. Mungkin dia mau menolong kita tapi gak punya daya. Akhirnya gak bisa juga tertolong kita. Mungkin dia punya daya untuk menolong tapi dia gak mau. Tuhan, dia mau dan dia punya kesanggupan menolong. Maka lebih baiklah kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara jangan percayakan diri saudara kepada saudara apa yang saudara kerjakan pada hari ini. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang sedang kau kerjakan hari ini. Oh, dari sini aku pasti hidup. Enggak, dari Tuhan hidup kita. Amin. Keberuntungan saudara dari Tuhan. Lakukan bagian saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada yang sedang kita kerjakan itu. Kepercayaan kita, iman kita harus tetap kepada Tuhan. Mazmur 44:6. Sebab bukan kepada panahku aku percaya. Dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Yang berikan kita kemenangan apa? Hanya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara mungkin kita punya senjata di tangan kita. Punya talenta yang hebat saudara. Bukan kepada itu kita bergantung. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saudara. Kadang-kadang kehidupan orang itu saudara boleh katakan. Kalau ikat istilah nasib dikatakan berbeda-beda. Ya. Saya melihat saudara dikasih seperti apa misalnya juara Indonesia Idol ya. Nah saudara misalnya waktu apa ya seperti Judika ya. Dia kan bukan juara 1. Itu juara 2. Yang juara satunya siapa? Mike Mohede kan. Nah saudara itu yang juara satunya. Tapi yang lebih terkenalnya siapa? Nah saudara dikasih Tuhan. Ya kalau kita lihat yang seperti itu. Mungkin saudara kita lebih baik. Tapi kita nggak dapat kesempatan. Atau mungkin orang lain lebih baik dari kita. Tapi yang selalu dapat kesempatan dan keberuntungan adalah kita. Haleluya. Maka ini semua ada di tangan siapa? Tangan Tuhan. Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati.
Jadi orang percaya yang dapat dipercayai. Haleluya. Amin. Berkat kita datang dari Tuhan. Amin. Jadi jangan kita menggantungkan hidup. Oh, ini posisi strategis ini. Enggak semua posisi strategis akan strategis. Ada sekarang ini warung-warung justru jauh di ujung gunung sana. Justru ke situ orang datang semua. Ada kita buka dengan kontrak yang mahal di tengah kota. Justru enggak ada orang yang datang. Kenapa? Enggak ada parkirnya. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, sekarang ini saudaraku nggak bisa ditentukan oleh itu. Memang ya ada tempat strategis, ini mendukung. Tapi saudaraku, Tuhan yang harus kita percayai, itu sumber segalanya bagi kita. Amin. Ada orang yang menaruh harapannya kepada apa lagi? Kepada harta benda. Tolong saudara jangan percaya kepada uang saudara. Jangan sampai saudara, uang kaulah keselamatanku. Tadi di gereja berkata, kaulah kuatku, gunung batuku, keselamatanku di gereja. Setelah pulang, uang, kaulah segalanya. Duit, kaulah segalanya. Jangan begitu. Ya. Nah, kalau saudara lihat di Lukas pasal 12, di situ ada sekarang dikatakan orang muda yang kaya. Dia membangun lumbungnya. Apa yang kubuat? Oh, dia berkata, hai jiwaku tenanglah, padamu tersedia semuanya. Apa orang mati karena gak bagus rumahnya? Karena gak punya lumbung? Enggak. Orang mati saudara dikasihi Tuhan. Orang juga hidup bukan karena itu. Cuma orang hidup biasanya ingin yang lebih bagus. Amin. Gak ada orang hidup ingin susah ya? Ada? Ada? Tapi ada orang yang mau bersusah-susah. Berjeri lelah maksudnya. Untuk jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa datang. Ini sepertinya udah kurang bersusah-susah kita untuk jiwa-jiwa ini. Kita harus mau lagi. Amin. Berjerilah untuk jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Ya. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan dalam Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, ya ada orang kayaannya, saudara gue dikasihi Tuhan. Mungkin bisa lupa dia menghitungnya. Sehingga orang lain yang menghitungnya. Ya ada. Nah kita karena gak ada kita pun menghitung. Gak ada yang mau dihitung. Ya. Di tingkat RT pun gak termasuk. Apalagi tingkat dunia kan gitu. Jadi kita kan lagi Yogyakarta katanya provinsi termiskin di seluruh Indonesia. Jadi di Jawa. Katanya. Tapi tahukah saudara, ya kesempatan hidup di Indonesia itu terpanjang di Jogja. Kalau yang wanita itu kesempatan hidupnya itu 76 tahun. Kalau laki-laki start 73 tahun. Berarti lebih panjangnya umur ibu-ibu daripada laki-laki ini. Mungkin karena banyak juga bohong laki-laki ini mungkin ya. Karena selalu suka melempar kesalahan kepada orang lain. Itu sifatnya Adam itu. Ya. Haleluya. Jadi rupanya susah-susah panjang pula umurnya. Ya, panjang umur, betul. Di provinsi yang lain gak sepanjang di Jogja loh. Ada yang kesempatan hidupnya 63, 62 hanya itu. Jogja itu paling panjang umur manusia. Ya. Sekalipun saya susah yang penting panjang umur. Ya, nah, karena gak terlalu banyak yang dipikiri, haleluya. Ya tenang. Tapi harga tanah itu paling mahal di Jogja. Sewa ruko itu ya paling mahal di Jogja lagi, makanya seperti ini. Haleluya. Iya, orang luar yang beli. Kita ini kan orang dalam. Makanya kita jual. Haleluya. Oke, sedikit lagi ya. Iman Abraham, iman Allah menaati setiap firman. Jadi jangan saudara katakan saudara beriman kalau enggak taat firman. Jadi iman adalah ketaatan kepada firman. Maka orang akan dilihat sebagai orang beriman dari ketaatannya. Bukan dari berapa banyak ayat hafalannya. Dari ketaatannya lah orang diketahui bahwa dia beriman. Bukan dari saudaraku 7 Alkitab yang dipegangnya. Orang beriman itu. Dari mana kau tahu?
tuh jual kitab di rumahnya. Kau beli 20 supaya kau lebih beriman dari dia. Kalau ke gereja begini sampai pakai ransel lagi. Satu pun gak dibuka. Ya, nah iman saudara adalah menaati setiap firman. Haleluya. Jadi saudara, tidak ada perubahan terjadi, saudara. Walau dikatakan aku beriman. Tapi perubahan tidak terjadi kalau saudara tidak menaati firman yang saudara imani. Walau saudara mencucurkan air mata. Saudara, melakukan apapun, saudara pada kasih Tuhan. Merengek-rengek. Enggak akan mengubah apapun. Perubahan terjadi ketika kita mulai taat pada firman. Haleluya. Ya, perubahan terjadi ketika kita menaati firman. Air mata, rintihan, teriakan, pengorbanan dan lain-lain tidak akan mengerjakan apapun tanpa ketaatan. Ada orang bisa berkorban tanpa ketaatan loh. Hanya ingin orang tahu. Ada orang bisa memberi saudara bukan karena taat. Supaya orang tahu. Ada orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya rohani. Bukan karena taat. Bukan. Ya. Ketaatan itu tidak perlu diketahui orang. Haleluya, itu urusan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, Abraham taat. Kalau kita belajar iman Abraham, Abraham itu taat. Taat dia ketika disuruh pergi. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Pergilah dari negerimu. Pergi dia. Dan dari sanak saudaramu. Dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum ada alamat yang jelas. Tuhan hanya berkata ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham ini pergi. Dia pergi dari negerinya. Dia pergi dari tengah-tengah sanak saudaranya. Dia pergi dari rumah bapaknya. Abraham itu taat. Kalau kita lihat di ayat 4 berikutnya. Ya, dari Kejadian pasal 12. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu iman, ketaatan. Sebagaimana dikatakan firman, begitulah lakukan. Sebagaimana dikatakan firman, begitulah kerjakan. Jangan tambahi, jangan kurangi. Lakukan tepat. Itu iman. Haleluya. Jadi iman tidak akan disebut iman kalau tidak taat pada firman. Jadi iman adalah ketaatan pada setiap firman Tuhan. Haleluya. Roma 4, saudara, kita lihat bagaimana iman Abraham ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar lagi untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa yang telah difirmankan. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walau ia mengetahui, sadar bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bahwa usianya telah mencapai kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan ia malah diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Abraham taat. Kemudian saudara imannya kita lihat di sini. Tidak ada dasar lagi berharap terhadap dirinya. Ya, umurnya mencapai 100 tahun. Abraham juga, Sarah juga saudara, sudah mati haid. Rahimnya sudah tertutup. Secara fakta dunia, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Ini iman. Iman tidak mengharapkan seapapun dari saudaraku kesanggupan diri kita. Iman hanya mengharapkan saudara dan berpegang kepada kesetiaan Tuhan dengan janji-janjinya kepada kita. Haleluya. Amin. Maka jangan iman kita menjadi lemah. Ketika saudaraku semua fakta-fakta dalam diri kita nggak memungkinkan lagi mencapai hal itu. Tidak memungkinkan lagi mencapai A, B, C, D. Mungkin. Kenapa? Semua fakta itu sudah terbantahkan dalam diri kita. Nggak mungkin lagi kita. Nggak mungkin lagi kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Seperti misalnya, kalau saya ajukan kredit pada hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Bank pun berpikir, umurnya udah berapa? Sudah? Sekian tahun. Mau ngambil saudaraku 15 tahun, bank pun udah gak mau itu. Percaya deh, gak mau, itu fakta. Tapi apakah kita akan bergerak di situ? Tidak. Haleluya. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar.
Sekarang pun orang kalau mau ikut misalnya saudara asuransi kesehatan. Saudara, dilihat dulu umurnya udah berapa, udah 60, sakit-sakitan lagi. Langsung gak mau mereka itu. Begitu bayar 2 kali preminya, langsung kok inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Langsung saudara dikasih Tuhan diklaim. Langsung turun saudaraku biaya. Semuanya saudara dikasih Tuhan. Mereka pun gak mau itu. Ya, gak semudah itu saudara dikasih Tuhan. Ditanya dulu umur kita. Kalau umur 30 asuransi kesehatan, sehat kan semua kan? Iya, mereka mau itu. Kenapa? Udah dijamin 20 tahun ke depan tak akan sakit ini orang. Ya, tahu-tahu sakit mah. Itu enggak termasuk dalam daftar. Kan ada nanti daftarnya di situ yang ditanggung. Mereka udah pilih-pilih penyakit yang jarang-jarang itu kena sama orang. Taunya mereka itu. Ya tahu. Nah, makanya asuransikan hidup saudara di dalam Tuhan aja. Amin. Iya, kalau kena biru-biru Yesus menyembuhkan. Iya, saudara, Abraham itu saudaraku sadar tubuhnya lemah, rahim Sarah saudara tutup, tapi terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Di sini dia. Fakta diri kita ini enggak memungkinkan. Tapi terhadap firman, terhadap janji jangan tidak percaya. Tuhan memanggil Abraham untuk menjadikan dia bapa banyak bangsa. Bukan dari menurut versi dunia. Menurut versi dunia siapa yang harus ditunggu? Salomo lah. 1000 istrinya. 700 istri, 300 gundik. Sekali produksi 1000. Itulah harusnya menjadi bapak banyak. Tapi Tuhan gak pilih Salomo. Justru pilih istrinya hanya 1. Gak aneh-aneh, gak macam-macam. Haleluya. Ya soal keturah itu lain. Soal Hagar itu lain. Itu rekayasa daripada Sarah. Maka jangan coba-coba rekayasa panggilan Tuhan. Jadi masalah kita nanti. Ikut Tuhan murnilah, haleluya. Kadang-kadang kita ingin cara cepatkan seolah-olah kita ingin nolong Tuhan. Tuhan itu gak bisa kita tolong. Dia yang nolong kita. Jangan katakan aku nolong Tuhan. Bohong kau itu. Siapa yang mencoba merasa bisa nolong Tuhan, kau masuk dalam masalah besar. Gak bisa ditolong, dia yang tolong. Jangan katakan menopang Tuhan. Enggak, dia yang topang kita. Halo? Haleluya. Amin. Iya. Kemudian saudara, Abraham ini taat. Taat di mana lagi? Waktu diminta anaknya. Sini. Anakmu itu. Anakmu yang tunggal. Oke, kata Abraham. Ya. Nah, Kejadian pasal yang ke-22. Saya baca ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutakan kepadamu. Andai kata hari ini Tuhan berkata kepada saudara tentang sesuatu. Ambillah, isilah titik-titiknya. Ambillah titik-titik yang kau kasihi, yang sudah bekerja keras untuk itu, yang sudah kau tunggu tahun-tahun. Persembahkanlah itu kepada aku. Andai kata Tuhan berkata begitu. Saudara akan taat. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan ini hidupku, asal jangan dompetku. Kadang-kadang bisa berkata demikian. Ya, saudara, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Jelas dikatakan anakmu yang tunggal. Ishak, jelas namanya. Ya, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Korban bakaran lagi, hangus. Maka kalau saudara memberikan itu hangus ya. Amin. Kalau udah hangus, udah gak usah ingat. Itu dasinya itu dari aku loh itu. Itu repot itu. Dia makin ganteng karena dari akunya bajunya itu. Udah aneh lagi itu. Ya. Semua yang ada pada kita ini dari Tuhan kan. Saudara cantik, ganteng, gagah. Itu karena dari Tuhan. Hidung mancung itu diletakkan, dia yang letakkan itu di hidung kita. Ditariknya dikit, kemarin agak ke dalamnya itu. Ya.
telinga kita ini kemarin agak lebarnya satu, cuma dikecilkannya lagi. Nah, dia 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelihnya, menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara gue dikasihi Tuhan, ya kemarin kan saudara, kepercayaan Abraham untuk mendapatkan sesuatu. Waktu dia pergi dari negerinya, ada target menjadi bangsa yang besar. Haleluya. Ya, siapa yang tidak ingin mengorbankan sesuatu kalau ada satu kepastian untuk mendapatkan sesuatu. Seperti misalnya dikatakan ada harta terpendam di satu ladang. Itu perumpamaan Yesus. Lalu orang ini yang tahu harta terpendam, dia pergi menjual semua miliknya. Betul? Untuk apa? Demi harta terpendam ini. Keberangkatan Abraham, bayar harga Abraham pertama, iman Abraham yang pertama adalah iman Abraham yang untuk mencapai sesuatu target. Dia meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah ayahnya untuk mendapatkan ini. Nah, kemudian saudara-saudara kasih Tuhan, sekarang iman Abraham berbeda. Ketaatan Abraham kemarin ketaatan karena masih mau mendapatkan sesuatu. Sekarang ketaatan Abraham berbeda. Ya, ketaatan yang harus melepaskan sesuatu yang termahal dari hidupnya. Sesuatu yang dijanjikan dan yang harus dilepaskan. Yang setelah dimilikinya harus dikorbankan. Abraham tidak lagi saudara-saudara kasih Tuhan menargetkan saudara-saudara kasih itu menjadi bangsa yang besar. Abraham targetnya sekarang adalah mempersembahkan anaknya. Lalu menjadi bangsa yang besar seperti apa jadinya? Dia udah gak pikir itu. Yang dipikirkannya adalah taat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Maka saudara, ketaatan itu saudara dikasihi Tuhan. Ketika kita bisa mengorbankan, memberikan, mempersembahkan sesuatu yang termahal dalam hidup kita. Abraham tidak lagi untuk mencapai bagi dirinya. Abraham sekarang melepaskan apa yang dalam dirinya untuk memenuhi keinginan Tuhan. Bukan lagi keinginannya. Kalau kemarin Abraham saudara dikasihi meninggalkan negerinya, itu mencapai keinginannya masih. Ada negeri yang disediakan Tuhan bagi dia. Sekarang yang mau dicapainya bukan lagi keinginannya. Tapi apa yang Tuhan inginkan. Bukankah ini impian Abraham anak satu-satunya Ishak? Bukankah ini tumpuan hati Abraham anak satu-satunya Ishak ini yang akan membawa dia menjadi bangsa yang besar? Iya. Tapi ini yang diminta Tuhan. Dia taat. Maka hidup bukan karena melihat namun karena percaya, bicara ketaatan. Banyak orang berkata dia beriman tapi tidak taat. Banyak orang berkata aku percaya tapi tidak taat. Apalagi kalau dikatakan sudah melepaskan sesuatu dari dirinya. Apalagi kalau sudah mengorbankan sesuatu, banyak orang sudah memilih untuk mundur. Banyak orang memilih berpikir-pikir dulu. Bukan lagi memiliki pikiran ketaatan seutuhnya. Tuhan berkata, persembahkan anakmu. Aku mau ini, Ishak ini. Sebagai korban bakaran di salah satu tempat di tanah Moria. Abraham taat. Haleluya. Orang yang percaya adalah orang yang taat. Dan dia tidak mau lagi melihat saudaraku sesuatu apa yang menurut ukuran dunia. Tapi dia hanya melihat satu, yaitu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada iman yang bisa menyenangkan hati Tuhan ketika iman itu masih memuaskan kita. Masih memenuhi kebutuhan kita. Masih memenuhi semua keinginan-keinginan kita. Memang itu tidak salah. Tapi itu tidak sebuah ketaatan. Iman yang Tuhan inginkan yang memuaskan hati Tuhan adalah ketika kita menaati Tuhan dan memberikan
segala apa yang kita miliki untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bisa berkata, hidup yang kami hidup ini bukan hidup karena melihat, karena percaya dalam ketaatan. Amin. Haleluya. Mari kita renungkan. Seberapa taat kita kepada setiap perkataan firman. Seberapa patuh kita. Tuhan tidak memanggil saudara untuk menjadi pemberontak. Tuhan memanggil saudara menjadi seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Iman yang memuaskan hati Tuhan adalah iman yang menaati Tuhan sepenuhnya. Dan ini bukan lagi iman saudara mengikuti perintah Tuhan karena kita masih ingin memperoleh A, B, C, D. Namun iman ini adalah iman yang memuaskan hati Tuhan ketika kita bisa memuaskan Dia dengan menaati Tuhan. Amin. Jadilah taat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku taat perintah-Mu. Ku tekun melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu. Ku tekun melakukan. Ku yakin Tuhan jawab. Tuhan jawab setiap doa. Kita angkat kedua tangan, kita katakan taat perintah-Mu.
secara jasmani ini. Kita bersyukur untuk mata yang baik, untuk telinga yang baik, panca indera yang baik. Namun orang beriman, dia tidak dipandu oleh panca inderanya. Orang beriman dia dipandu oleh firman Tuhan. Maka ketaatan kita kepada firman Tuhan itulah bukti daripada iman kita. Kita bukan sekedar mendengar dan tahu firman, namun kita taat kepada firman. Saudara, apa yang saudara dengar dari Tuhan tentang satu tindakan yang akan kita lakukan? Apa yang kita dengar dari Tuhan? Supaya apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini bukan sumbernya dunia, bukan. Sumbernya adalah firman. Karena Tuhan mau setiap apapun yang kita lakukan bersumber dari Dia. Karena kita ada di dalam dunia ini untuk menghidupi firman-Nya. Dalam pekerjaan pelayanan ini, kita mau pastikan semua kita lakukan karena Tuhan memerintahkan. Dalam rumah tangga kita, semua kita lakukan karena Tuhan memerintahkan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dimanapun kita bergerak, apapun untuk usaha dan pekerjaan kita, semua kita lakukan karena Tuhan berfirman kepada kita. Jadi seluruh hari-hari hidup kita ini selalu melangkah dan bergerak di dalam iman. Abraham, dia taat pada Tuhan. Dari sejak dia dipanggil, dia taati Tuhan. Sampai pada satu hari Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Dia menaati Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak lagi melihat dengan mata jasmani ini, tapi melihat dengan iman. Melihat dengan mata rohani kita. Kita angkat tangan kita pada Tuhan. Ya Tuhan, ini kami. Kami yang sedang Kau pilih untuk percaya kepadamu. Kami yang sedang Kau pilih dan Kau tetapkan untuk menerima janji, untuk menerima firman. Tuhan, biarlah kami percaya kepada firman, kepada janji. Dan kami taat kepada setiap perkataan-perkataan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Yang walau dalam ketaatan itu kami harus membayar harga. Kami siap melepaskan hal-hal yang Kau minta untuk kami lepaskan. Kami siap mengorbankan hal-hal yang Kau minta untuk kami korbankan. Kami siap melakukan hal-hal yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Jadilah kami taat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Iman adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadilah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada setiap perkataan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perkataan firman ini. Biarlah kuasa daripada firman ini bekerja di dalam kami. Biarlah mujizat daripada firman ini bekerja di dalam kami. Biarlah pertolongan daripada firman ini bekerja di dalam kami. Dan biarlah setiap berkat-berkat daripada firman ini bekerja di dalam kami. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan terus berkati kita. Adakah jiwa baru? Sepertinya tidak ada ya. Yuk kita kerjakan terus saudara pelayanan kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Supaya di tiap-tiap ibadah kita ada jiwa-jiwa baru yang berdamai dengan Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman kita. Puji nama Tuhan, sebelum kita dengarkan pengumuman kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengerjakan penginjilan perkunjungan besok hari ya. Supaya bangku-bangku yang kosong, yang masih kosong bisa kita penuhi dengan jiwa-jiwa. Kemudian kelompok-kelompok selnya tentu sudah dikerjakan. Plan-plan kelompok sel tentu lebih efektif lagi. Nah untuk pemuritannya ya supaya semua jiwa-jiwa di kelompok sel bisa menjadi murid Tuhan.
Hari Jumat latihan pujian penyembahan musik celebration di tempat ini ya jam 6 sore sampai setengah 8 ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat di tempat ini. Tentu Bapak Ibu Saudara mau datang ya karena waktunya juga sudah ini ya maksudnya setengah 8. Saya percaya sudah punya banyak kesempatan ya untuk bisa mengikutinya. Hari Sabtu ibadah pemuda-pemudi remaja di tempat ini ya jam 5 sore. Haleluya pemuda-pemudi remaja. Haleluya mari ya bisa untuk disampaikan kepada pemuda-pemudi yang lain di setiap wilayah ya. Bahwa Sabtu besok atau Sabtu dalam minggu ini ibadah pemuda-pemudi remaja di tempat ini. Kemudian ibadah minggu pagi kita di tempat ini juga jam 8 pagi. Ibadah minggu sore kita masih pakai rumah makan SNI lantai 2 ya. Jalan AM Sangaji nomor 23. Minggu depan itu minggu pertama ya kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk itu. Jikalau ada hal yang perlu kami akan sampaikan di grup family. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bawa korban persembahan kita dengan sukacita dan yang terbaik. Mari dengan segera pelayan persembahan untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan diaturkan nanti plan-plannya ya. Mungkin nanti plan persembahan setelah kantong persembahan dijalankan di depan bisa satu ke sebelah kiri dan satu bisa ke sebelah kanannya supaya tidak melewati jemaat. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami hidup oleh karena kami percaya kepadamu. Percaya kepada firman-Mu. Percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami bawa korban persembahan kami yang terbaik bahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Persembahan pertama, persembahan kedua, ucapan syukur kami dan juga kami menggenapkan firman Tuhan bahwa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah-Mu Tuhan. Berkatilah segenap persembahan ini dan Tuhan memberkati setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Segala kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan pada firman Tuhan yang mengalami umat Tuhan untuk melakukan firman Tuhan kami tolak semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang bersuka cita untuk melakukan firman Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Haleluya, dengan bersuka cita kita akan menaikkan pujian kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Haleluya. Siang hari ini, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia-Mu yang melimpah
kasih seluruh umat-Mu yang sudah datang beribadah. Setiap kaum bapa, kaum ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu. Bukan terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Diberkatilah mereka semua oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan pelayanan sepanjang minggu ini. Berkati semua perkunjungan penginjilan kami yang kami kerjakan pada hari Senin. Tuhan tolong semua wilayah mengerjakannya supaya ada Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang boleh dibawa dimenangkan melalui perkunjungan penginjilan ini. Tuhan juga memberkati doa berantai kami. Tuhan memberkati ibadah-ibadah kebaktian kelompok sel kami. Tuhan juga memberkati untuk doa siapat kami, latihan pujian penyembahan musik tamburin di tempat ini pada hari Jumat. Dan Tuhan juga memberkati untuk ibadah pemuda pun remaja pada hari Sabtu di tempat ini. Dan juga Tuhan Yesus ibadah raya minggu pagi kami di tempat ini. Dan ibadah raya minggu sore kami di rumah makan SNI lantai 2. Minggu depan lebih luar biasa, lebih berkemenangan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan ini. Dalam segala sesuatu yang kami perlukan, kami percaya Tuhan sanggup mencukupkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Berkatilah seluruh umat di sepanjang minggu ini. Berkatilah setiap kaum bapa, berkatilah setiap kaum ibu. Berkatilah rumah tangga mereka. Berkatilah anak-anak mereka. Berkati juga usaha dan pekerjaan mereka. Rumah tangga yang damai sejahtera. Rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah itu bagi setiap rumah tangga dan keluarga dalam sidang-Mu. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Berkat juga setiap pemuda, pemudi dan remaja. Yang saat pekerjaan diberkati Tuhan. Yang dalam perkuliahan diberkati Tuhan. Yang dalam studi diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini semua umat-Mu sehat kuat dalam Engkau. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang celaka, tidak ada yang mati muda. Semua dipelihara Tuhan, semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan di mana umat-Mu tinggal dan berdiam, di sana ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dari semua umat-Mu yang Kau percayakan untuk digembalakan dalam gereja-Mu ini Tuhan, kami mohonkan anugerah dan kasih sayang-Mu. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang mundur dan meninggalkan jalan Tuhan. Sebuah setia kepada Tuhan, maju di dalam Tuhan. Bahkan mereka semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri, nanti kami akan pulang dari tempat ini. Mari Tuhan menyertai dan memberkati kami di setiap perjalanan kami. Semua ruas jalan yang kami lalui, kendaraan transportasi yang kami pakai, Tuhan memberkatinya. Kami tolak dan kami usirkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh penyakit, kelemahan, kecelakaan, maut, niat-niat jahat manusia, rampok, begal menjauh dari kami. Segala sumpah serapah kutuk tidak boleh mengena kepada kami. Di dalam nama Yesus, dan wabah-wabah virus corona menjauhlah dari kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami sambut dan kami terima perlindungan darah Tuhan Yesus, melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat yang daripada-Mu. Diberkatilah Engkau di kota, dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu, hasil ternak-Mu. Diberkatilah studi-Mu, diberkatilah perkuliahan-Mu, diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu Kau masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu Kau keluar. Tuhan menjawab Engkau pada waktu kesesakan. Nama Allah Yakub membentengi Engkau. Dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Disokongnya Engkau dari Sion. Diingatnya setiap korban persembahan-Mu. Ditumbuhkannya buah-buah kebenaran-Mu. Diberikannya kepadamu apa yang Kau kehendaki. Dan dijadikannya berhasil apakah yang Kau rancangkan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai setiap saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia.
Tuhan Yesus memberkati.